Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih wa kaffa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan guru, para ustaz, ustazah, ibu-ibu dan anak-anakku santri, santriyah yang dimuliakan Allah. Malam ini adalah pengajian kita yang terakhir sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Jadi ini adalah pengajian penutup dan nanti akan kita mulai kembali setelah bulan suci Ramadan atau bulan Syawal. Jadi kita akan libur, istirahat 1 bulan, fokus untuk menggapai ibadah yang penuh dengan barokah dan bertabur berbagai pahala di sisi Allah SWT. Namun pengajian harian tetap kita lakukan, yaitu ba'da sholat zuhur dan ba'da sholat asar, kajian hadis, 1 hadis tetap kita lakukan. Kemudian kita akan mengikuti kegiatan-kegiatan Ramadan di malam harinya qiyamul lail. Demikian juga kita akan melakukan siang hari di puasa selama bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai pengajian kita, karena kita mengkaji tentang akhlak Rasulullah, mari kita bersolawat. Kiranya kita mendapatkan wasilahnya, kita mendapatkan syafaatnya, baik di dunia dan demikian juga di akhirat kelak, di saat mana tidak ada pertolongan kepada kita semua kecuali pertolongan Allah SWT dan pertolongan syafaat Rasulullah serta syafaat Quran. Mari kita berselawat seperti biasa, selawat yang sudah sering kita senandungkan. Allahumma shalli. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. An-Nabi sallu alaih, salawatullah alaih. Wa yanalul barakah kullu man shalla alaih, kullu man shalla alaih. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. Hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia,
Berkesempatan berbahagia ini kita melanjutkan kajian kita dengan mengangkat sebuah tema. Kajian malam ini adalah akhlak beribadah di bulan suci Ramadan. Kita insya Allah dalam bilangan hari akan melaksanakan kewajiban bulan suci Ramadan tahun ini. Diperkirakan kalau tidak tanggal 11, insya Allah tanggal 12. Kita menunggu keputusan pemerintah sebagai pemimpin tertinggi daripada keagamaan kita, mana nanti yang diputuskan dari sidang isbat yang insya Allah dilaksanakan tanggal 10. Semua kita menunggu hasil daripada keputusan pemerintah ini. Bapak Ibu sekalian, apakah yang dimaksud dengan Ramadan? Kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan ini. Kalau dilihat dari kata dasarnya, Ramadan itu atau Ramada artinya adalah api yang membakar, api yang panas yang membakar. Jadi kalau kita bawa dalam konsep bahasa, dalam konteks bahasa, Ramadan itu atau dari kata Ramada artinya sesuatu yang membakar. Apa yang dibakar itu adalah yang berkenaan dengan karatan-karatan, berbagai kotoran-kotoran yang ada di dalam diri makhluk atau manusia. Jadi Ramadan intinya adalah membakar dosa-dosa kita, membersihkan dosa-dosa kita, karatan-karatan, kotoran-kotoran, dan berbagai hal yang terkait dengan virus-virus kehidupan yang melekat di dalam diri kita. Inilah yang dibakar melalui Ramadan itu. Baik itu melalui ibadah-ibadah puasa yang kita lakukan di siang hari, dan juga ibadah-ibadah solat malam yang kita kenal dengan solat tarawih di malam hari. Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan makna-makna daripada Ramadan itu yang lain? Sebagai sebuah bulan, dikenal juga dengan istilahnya bulan Sayyidus Suhur. Sayyidus Suhur itu maksudnya adalah penghulu dari segala bulan. Jadi di bulan di sisi Allah itu, dalam bulan yang kita kenal Hijriah ada 12. Mulai dari Muharram sampai Zulkaidah itu 12. Nah, dari 12 bulan itu, satu bulan yang dianggap istimewa, utama, raja dari segala bulan itu, atau utama dari segala bulan itu adalah bulan Ramadan. Maka itu dikatakan istilahnya Sayyidus Suhur. Jadi yang merupakan bulan terutama, bulan utama, bulan yang prioritas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis katakan kalau bulannya Allah itu adalah bulannya Rajab, bulannya Rasulullah itu adalah bulan Sa'ban yang sekarang, dan bulannya umat Rasulullah kita semua adalah bulan suci Ramadan. Nah, bulan ini sangat diistimewakan sebagai bulan Sayyidus Suhur. Mengapa diistimewakan? Ada beberapa catatan yang terjadi sebagai sebuah kisah, sebuah realita yang ada terdapat dalam bulan suci Ramadan itu. Apa diantaranya? Pertama, pada bulan suci Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Ini paling istimewa. Jadi bulan suci Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Ya, dikatakan ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan atau juga malam nuzul Quran. Ada juga yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran. Nah, ini versinya macam-macam. Tapi yang disepakati ijtima' para ulama mengatakan bahwa malam nuzul Quran adalah malam 17 Ramadan. Itu dikatakan dalam ayat itu, Sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Diturunkan Al-Quran itu pada bulan suci Ramadan, yang berfungsi sebagai apa? Hudal linnas, petunjuk bagi kehidupan manusia, yang isinya itu berupa penjelasan-penjelasan, petunjuk-petunjuk. Demikian juga berisi pembeda-pembeda antara kebenaran, nur, dan juga kebatilan, kezaliman, zulumat atau kemungkaran. Jadi Al-Quran itu adalah penjelas-penjelas yang sangat jelas diberikan untuk pegangan bagi manusia. Ini dasar pertama mengapa dikatakan bulan Ramadan adalah bulan yang dikenal dengan Sayyidus Suhur, bulan yang sangat istimewa karena turunnya Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Yang kedua, juga dikenal dengan malam-malam bulan Ramadan itu dikenal Lailatul Qadar, yaitu malam di mana Allah menetapkan rancangan dunia dan seluruh isinya. Itulah malam Lailatul Qadar itu. Di mana pada malam itu barang siapa yang beribadah semalaman itu dan dia mendapatkan barokah, rahmah Lailatul Qadar, sama dengan dia beribadah alfi sahrin, 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti kalau dihitung tahun 83 tahun. Nah, kita di sini mungkin belum ada yang 83 tahun ya. Jadi 83 itu udah masuk bonus sebenarnya itu. Tapi bukan pula dengan malam itu kita mendapatkan Lailatul Qadar tidak lagi beribadah selamanya, tidak. Kita dinilai malam itu mendapatkan penghargaan pahala di sisi Allah senilai 83 tahun nilainya di hadapan Allah SWT. Maka itu dikenal dengan alfi sahrin, 1000 bulan, 83 tahun. Nah, inilah keistimewaan malam-malam bulan Ramadan. Demikian juga pada bulan ini adalah bulan diperintahkannya berpuasa selama sebulan penuh. Kalau yang lain-lain kita puasa adalah puasa sunat, kecuali puasa-puasa yang sifatnya nazar, ya, yang puasa yang wajib kita bayar. Tapi selainnya adalah sunat. Tapi di bulan suci Ramadan diwajibkan oleh Allah SWT pada kita semua untuk melaksanakan puasa ini tanpa terkecuali. Asal sudah akil balik, asal sehat dan mampu, wajib berpuasa. Nah, kemudian pada bulan suci Ramadan ada keistimewaan juga. Mengapa dia diistimewakan? Karena ibadah bulan suci Ramadan ini, berpuasa ini adalah ibadah sirriyah. Sirriyah itu ibadah yang tersembunyi. Semua ibadah dalam rukun Islam semuanya diungkapkan. Mulai dari syahadat kita ucapkan, sampai kepada sholat kita ucapkan, zakat diungkapkan, haji begitu juga ditunaikan, juga ditunjukkan kepada manusia lainnya. Sehingga kemungkinan orang beribadah selain dari puasa itu sangat mungkin riya. Salat barangkali karena sesuatu, karena mertua, karena nggak enak sama kawan dan sebagainya. Itu bisa mengandung riya di dalam salat yang dilakukan oleh setiap orang. Alhamdulillah kalau salatnya adalah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena salatnya dilihat orang, bisa saja satu waktu, satu ketika salat itu riya kita ungkapkan, kita rasakan dalam kehidupan kita. Riya itu menunjukkan adanya minta dipuji, minta dilihat oleh makhluk lainnya, tapi bukan karena Allah. Demikian juga kita mengeluarkan zakat. Begitu juga boleh jadi zakatnya selain zakat fitrah, nanti kita punya zakat-zakat yang lain. Ada muncul dalam hati itu sebuah euforia atau semangat melebihkan diri kita bersedekah atau mengeluarkan zakat itu pada orang lain. Nah, ketika kita menampakkan diri ingin sesuatu dari orang lain, apakah dipuji, apakah kehormatan, itu sudah masuk wilayah riya. Demikian juga haji, umroh. Begitu juga ada kalanya ketika kita melaksanakan ibadah ini bukan berdasarkan keikhlasan kita, bukan karena panggilan Baitullah atau panggilan Allah,
Tapi ada kalanya juga kadang-kadang ditunjukkan karena riak kita, ingin dipuji, ingin mendapat kemuliaan, kehormatan dari manusia lainnya. Maka itu ibadah-ibadah selain puasa sangat mungkin kita menunjukkan keriakannya itu kepada manusia lainnya. Tapi khusus puasa tidak bisa. Karena puasa itu memang sirriyah, dia tersembunyi, terselubung. Ibadah yang memang kita tunjukkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja nanti di luar kita makan berpiring-piring, bertambuh, makan es cendol, ya, makan ketan pula. Kemudian balik ke rumah pura-pura lemas gitu ya, lesu gitu ke bawaan gitu kan. Padahal sudah makan tadi kan, 2-3 piring di luar. Itu tidak ketahuan gitu. Atau mendap dalam kamar, dikira kita ibadah, ngaji, tahu-tahu dalam kamar lah siap ada teh susu 1 gelas besar misalnya. Gitu ya. Tidak ketahuan itu. Inilah istimewanya puasa itu. Maka itu kadang-kadang ketika bulan puasa datang, mulai disiapkan khusus semuanya serba Ramadan. Dibelilah piring Ramadan yang besar, gelas Ramadan yang besar, kan? Sampai semua yang berkaitan dengan Ramadan dibeli semuanya, khusus menghadapi Ramadan. Seakan betul-betul gembira menghadapi Ramadan itu. Karena dikatakan barang siapa yang bergembira, riang gembira menghadapi Ramadan atau datangnya Ramadan, diharamkan Allah baginya tubuhnya oleh api neraka. Itu hadis. Nah, tetapi bukan pula dengan begitu riang gembiranya. Mentang-mentang datang Ramadan, ya, riang gembira, bukan main. Segalanya serba Ramadan. Sehingga pada akhirnya nanti di akhir dari Ramadan, melengkapi kegembiraan Ramadan itu, maka masuk pula masa Idul Fitri. Segalanya dilakukan, makanan, minuman, pakaian, sehingga tidak terpakai lagi, tidak termakan lagi gitu. Bahkan ada sampai yang berhutang ketika akan memasuki masa-masa Idul Fitri. Nah, jadi bukan itu yang dimaksud dengan riang gembira, bergembira menyambut datang Ramadan, itu dimaksud oleh Rasulullah. Tapi kita bergembira itu artinya kita ikhlas, siap melaksanakan ibadah Ramadan dengan ikhlas, dengan sukarela, dengan sukacita, tanpa beban. Karena ada masa-masa nanti kita merasa terbebani berpuasa, apalagi yang tidak pernah biasa puasa Senin Kemis, sehingga ketika datang Ramadan terasa betul itu jadi beban gitu. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah biasa puasa Senin Kemis, itu sudah hal yang bukan asing lagi, saya kira sudah lazim, malah merindukan Ramadan itu cepat datang gitu kan. Nah, inilah gambaran betapa istimewanya bulan suci Ramadan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir keistimewaan ini Allah berikan bahwasanya bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang berkumpulnya kebaikan-kebaikan atau kebajikan-kebajikan. Bahkan juga dosa-dosa dibakar di bulan suci Ramadan. Bahkan juga setan-setan, jin iblis diikat, dibelenggu oleh puasa yang kita lakukan. Itulah pengikatnya. Jadi kalau tidak puasa dia berkeliaran. Tapi dengan puasa itulah mengikat mereka, tidak mampu mendekati kita di dalam kehidupan kita sehari-hari selama kita berpuasa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada nama-nama lain yang kita kenal dengan Ramadan ini, yang sekaligus juga nama itu merupakan kegiatan kita, ibadah kita, akhlak ibadah kita dalam bulan suci Ramadan. Saya mencatat dari hadis Rasulullah ada 10 macam. Dan 10 macam nama ini ternyata itu jugalah kegiatan kita di bulan suci Ramadan sebagai akhlak kita beribadah. Apa di antaranya? Yang pertama dikenal dengan bulan Syahrul Quran. Artinya Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bulan ini kita baca Quran. Kalau Rasulullah kebiasaannya bulan suci Ramadan itu dia membaca Al-Quran itu mereview firman-firman, ayat-ayat yang turun ke diri beliau, itu beliau baca setiap hari. Ada yang mengatakan beliau membaca Al-Quran 1 hari 1 malam itu minimal
satu kali khatam. Ya, satu kali khatam. Saya coba ikuti murotal. Murotal itu ada yang bisa khatam ternyata 8 jam satu kali. Ada juga bisa yang 6 jam. Ada juga yang 4 jam. Nah, Rasulullah tentu lebih cepat dari itu, karena semuanya ada dalam memori beliau. Jadi 4 jam itu bisa tamat. Kalau murotal biasa seperti Muhammad Sudais, imam besar Mekah itu 8 jam tamat ya. Kalau imam-imam yang lain sekitar 10 jam, 11 jam. Satu hari bisa tamat satu khatam Quran. Jadi Rasulullah itu setiap malam dia bukan 1 juz, mengkhatamkan 30 juz Al-Quran. Maka itu Umi Aisyah pernah mengikuti Rasulullah itu sholat malam dengan Rasulullah. Bengkak-bengkak lututnya nih ibu-ibu, sampai di pinggir rumah itu dipasang tali bergantung untuk naik dari sujud, tegak lagi, berdiri. Begitu dia mengikuti Rasulullah kalau sholat. Rupanya setelah dideteksi ternyata semalam itu 1 kali khatam. Mabuk kita ngikuti. Kita sekarang kita ada yang menerapkan di Indonesia ini 1 juz 1 malam. Itu pun malam pertama sampai malam ke-7 adalah sekitar 20-30 baris. Malam berikutnya tinggal 10 baris. Terus sampai ke depan tinggal 1 baris atau setengah baris. Yang ayat-ayat biasa saja dibacakan kadang-kadang tinggal 2 baris, Pak. Boleh kita lihat nanti di masjid kita ini. Begitulah kenyataannya. Imam Syafi'i justru dia sehari semalam itu bisa minimal 2 sampai 4 kali dia menghatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i, imam yang sangat cerdas itu, dari sekian kali imam itu bisa 2 sampai 4 kali dia satu hari menghatamkan Al-Quran. Jadi Rasulullah kalau menghatamkan 1 kali, saya kira kecil juga bagi dia. Imam-imam saja bisa sampai beberapa kali satu hari. Nah, jadi dinamakan Sahrul Quran. Arti kita diminta sunnah Rasulullah menghatamkan Quran. Kalau kita kemarin setiap minggu 1 juz 1 orang, sanggup dah ibu-ibu 1 hari kita hatamkan Quran? Atau kalau tidak sanggup hatam 1 juz 1 hari, sanggup tak? Insya Allah ya. Kemarin 1 minggu masa tidak sanggup kan? Kemarin 1 minggu kita hatam gitu kan? Nah sekarang kita coba 1 hari bisa hatam 1 juz. Caranya adalah kan 1 juz itu 8 lembar. Nah cara strategis itu cukup baca 2 lembar 1 kali sholat. Jadi habis subuh sholat dibaca 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, sampai isya itu 8 lembar tuntas. Jadi di sela-sela nanti ibu-ibu masak ya, nyiapkan kolaknya sore-sore hari, sambil menikmati Al-Qur'annya pada asar. Sehingga 8 halaman itu dalam tempo 5 waktu insya Allah tuntas 1 juz. Nah ini yang jadikan nama-nama Ramadan sekaligus juga kegiatan kita, akhlak kita dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah Sahrul Qiyam. Sahrul Qiyam adalah bulan kita mendirikan malamnya. Qiyam itu dengan sholat tulail. Sholat malam kita kenal dengan sholat tarawih. Pada sholat isya, kemudian kita ikuti dengan sholat tarawih. Ada yang 20, ada yang 8. Kalau di beberapa belahan dunia ada yang sampai 38, ada juga sampai 60. Kalau Nabi tidak terhitung rakaat, ya Rasulullah, karena dia menghatamkan 30 juz 1 malam. Jadi berapa rakaat? Wallahu a'lam bissawab. Tapi dia lakukan di rumah, karena rumahnya itu di samping masjidnya gitu. Jadi dia lebih banyak melakukan itu di rumahnya, sholat malam itu. Dia tidak lakukan di masjid. Di masjid itu dia lakukan hanya 3 malam. Dan seterusnya tidak dilakukan. Mengapa? Karena ayat waktu itu masih turun. Jadi selama 3 hari dia sholat di masjid, orang ngumpul penuh masjid itu. Nah dia khawatir nanti kalau sholat qiyamul lail itu, sholat tarawih itu diwajibkan. Sementara ayat waktu itu masih turun, wahyu-wahyu masih turun gitu. Jadi cuma 3 malam dia lakukan di masjid, di sebelah rumahnya. Nah sisanya dia lakukan di rumah dengan Umi Aisyah di kamarnya sendiri. Dan di situ juga makamnya sekarang beliau ditempatkan.
Nah, dikatakan sahrul qiyam. Jadi beliau melaksanakan sholat malam ini dengan tarawih, bahkan juga sholat malam, ditambah lagi sampai dia menjelang sahur. Tapi walaupun demikian, beliau tetap melaksanakan tidur di malam hari itu. Jadi beliau katakan dalam hadisnya, aku sholat sepanjang malam, tapi aku sempatkan tidur di malam itu, karena tubuh kita juga butuh istirahat di malam hari itu. Nah, jadi tidak dia lakukan dari mulai habis isya sampai ke sahur, tidak. Dia sempatkan istirahat dan tidur sebagai manusia biasa, manusia normal. Ketiga adalah dikenal dengan sahrul ibadah. Sahrul ibadah artinya bulan ibadah. Nah, pada malam ini, pada bulan-bulan ini kita melakukan siangnya, malamnya dengan berbagai ibadah. Apapun ibadahnya, baik itu ibadah sholat, puasa, termasuk ibadah-ibadah yang lain, zikir, sedekah, silaturahim, dan sebagainya. Segala kebaikan-kebaikan adalah tertumpah pada bulan ini. Maka itu dikenal dengan sahrul ibadah. Baik ibadah-ibadah mahdhah yang kita lakukan secara sendiri-sendiri, atau juga muamalah kepada sesama manusia dan makhluk lainnya. Yang keempat dikenal dengan sahrul doa. Bulan inilah doa-doa yang paling makbul di antara bulan-bulan yang lain. Maka itu tumpahkanlah Bapak Ibu doa-doa kita terbaik, atau doa-doa terbaik kita di bulan-bulan suci Ramadan ini. Baik siang hari, apalagi di malam hari, pada malam kita sudah melaksanakan sholat, atau juga pada saat qiyamul lail. Kemudian yang kelima adalah sahrul mubarak, bulan yang penuh barokah. Barokah itu artinya penuh dengan kebaikan. Khairul hasanah, yaitu segala kebaikan-kebaikan itu tertumpah di sana, dituangkan, dianugerahkan, dibuka sepenuh-penuhnya berkah oleh Allah SWT pada bulan suci Ramadan ini. Bayangkan bagaimana pahala ketika orang tidur di siang hari, tidurnya itu pun berpahala. Begitulah berkah Allah berikan. Apalagi kalau dia melakukan ibadah, apalagi kalau berzikir, apalagi kalau bersedekah, apalagi kalau berbuat baik, beramal soleh, dan berbagai kebajikan-kebajikan lainnya. Jadi semuanya adalah bulan penuh dengan mubarak, barokah diberikan Allah SWT. Yang keenam, sahrul rahmah, bulan penuh dengan rahmah, kasih sayang. Allah curahkan kasihnya, sayangnya kepada makhluk di muka bumi ini. Tinggal manusianya mau ngambil rahmah itu atau tidak, kasih sayang Allah ini. Allah limpahkan segalanya, Allah tumpahkan, Allah curahkan, Allah anugerahkan pada kita semua di bulan suci Ramadan ini. Yang ketujuh dikenal dengan sahrul maghfirah. Maghfirah artinya ampunan. Artinya perbanyaklah kita minta ampunan Allah, karena Allah akan ampuni taubat kita, taubatun nasuha, di bulan suci Ramadan ini dengan minimal istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Rasulullah saja orang yang sudah jelas-jelas maksum, sudah bersih di hadapan Allah, tapi masih istighfar minimal 100 kali dalam satu hari satu malam, minimal. Tapi tentu lebih dari bilangan yang diketahui oleh manusia. Demikian juga ke-8, yaitu sahrus sabar. Sahrus sabar adalah bulannya membina, membangun, melatih kesabaran. Nah, jadi kurangilah marah-marah Bapak Ibu, terutama ibu-ibu. Kalau biasa ngomeli bapaknya di bulan suci Ramadan, kurangi sedikit. Kalau tidak bisa dihilangi sama sekali, agak direm dikit gitu kan. Biasanya kan salah dikit, merepetnya sampai sepanjang air ilir gitu kan. Ditahan sedikit. Jadi namanya sahrus sabar, artinya itu juga yang kita gawekan, melatih, menahan kesabaran kita. Bapak-bapak juga begitu. Mana yang agak emosional, marah-marah, perbanyak senyum-senyumnya. Ya, yang penting jangan senyum sendiri. Nah, itu saja ya, ingatkan Bu ya, kalau Bapak senyum sendiri itu tentu ada halnya itu. Yang ke-9 adalah sahrus sedekah. Bulan yaitu kita melaksanakan sedekah besar-besaran. Kalau mungkin hari-hari biasa kita sedekah hanya hari Selasa malam dan Kamis malam,
Nah, saat ini silakan setiap hari barangkali Bapak Ibu mau sedekah, minimal sebungkus nasi bungkus, atau setidaknya sebungkus cendol, atau setidaknya sebungkus korma isi 1 atau 3 biji. Nah, sedekahlah setiap hari, menunjukkan kita ikut berbahagia di bulan suci Ramadan ini. Nah, bukalah pintu-pintu hatinya, bukalah pintu tangannya, ya, bukalah pintu pikirannya untuk mengulurkan sesuatu pada sesama makhluk, baik manusia maupun makhluk lainnya, hewan, dengan sedekah kita. Yang ke-10 adalah Syahrut Tarbiyah. Syahrut Tarbiyah adalah bulan pendidikan atau juga bulan madrasah, di mana kita mendidik, membina diri kita agar kita bisa memantapkan, meningkatkan kualitas iman takwa kita, ibadah kita di hadapan Allah SWT. Kelak habis Ramadan, masuk Syawal sampai bulan Sa'ban berikutnya, kita sudah diharapkan mantap, berkualitas iman dan takwanya di hadapan Allah SWT. Puasanya tidak akan tinggal lagi Senin Kemisnya, atau puasa Nabi Daudnya 3 kali seminggu. Demikian juga ibadah malamnya, pun begitu juga ibadah sedekahnya, dan berbagai kebajikan, kesolehan lainnya yang kita terima, yang kita tempa di dalam bulan Syahrut Tarbiyah, bulan pembinaan dan pendidikan bagi kita setiap pribadi, keluarga, dan masyarakat di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang diperintahkan Allah bulan suci Ramadan ini sebagai dasar hukumnya? Apa yang kita lakukan kegiatannya? Yang pertama, yang utama adalah tagihan kita berpuasa. Atau dengan kata lain, kita menunaikan rukun Islam kita yang ketiga, yang kepuasa. Jadi ini adalah merupakan tagihan yang setiap tahun kita lakukan. Dan tagihan ini sebenarnya sudah ada pada masa-masa Nabi dan Rasul sebelumnya, dengan modelnya berbeda-beda. Nah, kalau kita jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah yang memberikan kewajiban pada kita. Di sana ada kata kutiba. Kutiba itu diwajibkan. Allah wajibkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba, wahai orang-orang yang beriman. Nah, panggilannya pun khusus, tidak semua orang, bukan ya ayyuhannas secara umum juga tidak, ya ayyuhal Islam juga tidak, tapi diberikan ya ayyuhallazina amanu amana yu'minu mu'min, artinya orang mukmin yang dipanggil. Kalau ibaratkan kita ada banyak jualan, kita panggil misalnya ada pempek. Wahai pempek, saya mau makan pempek, ke sini. Datanglah ke sini. Tentu yang lain tidak datang sebenarnya. Yang lain tidak dipanggil. Tapi kita yang dipanggil khusus tukang pempek. Ini yang datang. Dan inilah yang diistimewakan. Yang lain enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu yang dipanggil di sini adalah mereka yang beriman. Panggilan khusus, panggilan istimewa. Siapa itu mereka yang beriman? Adalah satu level mereka setelah Islam. Statusnya Islam. Kemudian mereka punya panggilan khusus, yaitu merasa mereka yang dianggap beriman. Siapa saja yang beriman itu? Rasulullah mengatakan minimal iman itu adalah orang yang al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu adalah mereka yang pertama adalah yang membenarkan Islam, membenarkan ajaran-ajaran Allah, membenarkan Al-Quran itu dengan hatinya. Kemudian dia ucapkan dengan lisannya, dia sohehkan, dia pastikan, dia janjikan dengan syahadat-syahadatnya. Dan ketiga, dia tunjukkan dalam amal perbuatan, ketaatan, ibadah pada Allah secara pribadi, mahdhah, dan juga ketaatan dia dengan sesama
manusia lainnya. Minimal itu. Di hati kita meyakini, membenarkan Al-Quran, Allah, Rasulullah, malaikat dan sebagainya. Kemudian kita juga bersahadat dan kita mengamalkan perintah-perintah Allah. Itulah ukuran sederhana Rasulullah berikan orang yang beriman di hadapan Allah SWT. Jadi kalau selain itu, apakah dipanggil? Tentu tidak. Nah, tapi kalau mau ikut juga silahkan. Ya, kalau mau ikut juga silahkan. Karena kadang-kadang ada juga istilahnya ikut-ikutan. Ya, ada juga ibadah-ibadahan. Ada juga kena panggil-panggilan. Nah, jadi yang ikut-ikutan seperti ini, apakah nanti juga masuk dalam wilayah yang dipanggil? Tentu bukan orang yang tepat sasaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, berdoalah, bersyukurlah kita. Insya Allah kita adalah orang yang dipanggil dari kalangan amanu itu, yang diberikan kewajiban melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Para nabi sebelumnya berpuasa enggak? Puasa. Nabi mulai dari Nabi Adam berpuasa, Nabi Isa berpuasa. Kalau Nabi Isa beda lagi puasanya. Itu puasanya sampai 40 hari. Puasa beliau itu, enggak makan, enggak minum. Nah, beda lagi dengan kita. Ada juga puasanya di malam hari saja. Yahudi juga berpuasa. Dalam kalangan Nasrani ada juga puasa. Nah, puasanya macam-macam juga. Ada puasanya yang tidak makan sesuatu atau berpantang tentang sesuatu, nah sebagainya. Nah, ini diantaranya yang menjadi perintah kita di bulan suci Ramadan ini. Nah, kemudian yang lain-lain itu hadis-hadis mengatakan itu disunat-sunatkan, seperti membaca Al-Quran, mendirikan sholat di malam harinya dengan padilah-padilah yang diberikan lengkap pada kita semua. Dan dalam puasa pun diberikan ada namanya rukhsah, puasa bagi orang yang dalam perjalanan, misalnya perjalanan jauh, boleh tidak puasa tapi dibayar di waktu yang lain. Atau yang tidak puasa karena sakit, menyusui orang tua yang tidak sanggup, itu juga boleh diganti dengan fidyah, yaitu memberi makan 1 hari 1 orang. Jadi berapa hari dia tidak puasa, selama dia tidak sanggup, tidak mampu, dibayar fidyah. Ada lagi puasa yang namanya kafarah. Kafarah itu puasa yang menjadi pengganti hukuman. Apa sebabnya? Karena orang misalnya membunuh orang lain, atau berhubungan suami istri di siang hari, tidak sengaja, terlanjur, tapi dianggap itu kafarah, melanggar. Maka wajib dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini terutama pengantin baru ini. Kita ada pengantin baru sini Bu ya. Ini bahaya kalau pengantin baru masuk bulan Ramadan kan. Ini di Jambi ini tradisi dekat puasa belum mau ngawinkan anak itu. Saya masih terima undangan hari Minggu besok di seberang. Hari Minggu Pak, Senin puasa. Ya kacau itu kan. Bisa lah kebablasan, tidak sengaja itu kan. Ini kena kafarah itu. Puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan sebanyak 60 orang. Ini kafarahnya, pengganti hukuman sebenarnya terhadap orang yang melanggar ibadah puasa pada siang hari. Bapak Ibu, waktu kita sudah habis, nanti saya kirim aja di grup. Lain-lain yang perlu dianukan sunnah Rasulullah adalah salah satunya adalah Rasulullah memberikan kepada kita, pasanglah niat sebanyak-banyaknya kebaikan pada bulan suci Ramadan ini. Apa niat kita? Puasa ingin sebulan penuh. Sekira nanti pada hari-hari tertentu ibu-ibu berhalangan karena datang bulan misalnya, karena sudah dipasang niat, itu dianggap puasanya nilainya 1 bulan penuh. Kalau ingin juga malamnya kita beribadah semalam suntuk dengan malam qiyamul lail itu sampai sahur. Nah, niat itu kita pasang. Sekira kita tidak mampu melakukan, niat kita sudah dicatat sebagai kebaikan. Sedekah juga begitu, ingin setiap bulan. Dan kebaikan-kebaikan lainnya, kata Rasulullah, buatlah sebanyak-banyak niat kita yang baik, yang ingin kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Kalau tidak sempat kita tunaikan, andai kita sakit, berhalangan, atau meninggal sekalipun, kebaikan itu sudah dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikianlah Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan ingatan kita berkenaan dengan puasa ini dan bagaimana akhlak kita dalam berpuasa ini. Semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan diberkahi selama bulan suci Ramadan yang kita cintai dan kita rindukan ini. Selama doa-doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban
wa balighna. Ya Allah, berikan kami barakah bulan Rajab dan Sa'ban, dan sampaikan kami balighna ke bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan doa ini yang kita panjatkan ini sampai oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan dengan sempurna puasa kita sebulan penuh. Demikianlah, barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.